Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi nih dengan Ibu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu mengenai bangun ruang. Dan sebelum kita mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak, kita bisa mulai doa terlebih dahulu. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat kita simak dengan baik dan dapat kita pahami dengan baik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian absensi terlebih dahulu. Untuk anak-anak semua bisa mengklik link yang sudah Ibu berikan pada grup ya untuk absen. Dan untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu atau lagu wajib. Let's go. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bangun datar, dan di minggu ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Nah, anak-anak tahu nggak sih bangun ruang tuh apa aja? Ada yang tahu?
Apa nih bangun ruang yang ada di sekitar kalian, benda-benda yang memiliki ruang? Bola, iya bener banget, bola. Terus apa lagi? Kardus, ya kardus tuh bentuknya apa sih? Iya bener banget, kardus berbentuk balok. Ada yang tahu lagi apa sih bangun ruang yang ada sekeliling anak-anak semua? Oke, nanti bisa, jika sekarang belum tahu, nanti Ibu berikan tugas untuk kalian semua untuk mencari bangun ruang yang ada di sekitar kalian ya. Oke. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini ya, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, semangat pagi. Oke? Oke, ibu ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat pagi. Oke anak-anak, manfaat kita belajar pada hari ini mengenai bangun ruang tuh, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa manfaat yang kita dapat gitu? Ada yang tahu? Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kita pelajari yaitu ada yang pertama prisma tegak segitiga, kemudian ada limas, limas segitiga, limas segi 5, limas segi 4, dan juga ada 5 segi 6. Kemudian ada juga tabung. Nah, kita akan belajar mengenai sifat-sifat tabung juga ya anak-anak. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut dan juga bola. Nah, apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari bangun ruang ini? Nah, dari bangun ruang ini kita akan mengetahui mengenai sifat-sifatnya. Itu kan setiap bangun ruang kan pasti memiliki sifat-sifatnya ya. Begitu. Nah, anak-anak, di kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang kita jumpai tanpa kita sadari, mereka adalah bangun ruang. Nah, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang sering kita gunakan dalam menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dalam beraktivitas, dalam di rumah maupun di luar rumah. Nah, barang-barang tersebut tuh bisa aja seperti yang tadi ya udah ibu sebutin, yaitu ada bola, kemudian ada cangkir, ada kardus, juga ada mungkin ada kotak pensil. Itu kan tadi merupakan benda-benda bangun ruang gitu. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu tidak terlepas dari yang namanya bangun ruang. Terus juga ada perabotan tuh di dalam rumah, ada seperti lemari, ada juga bak mandi gitu kan ya. Nah, itu semua merupakan bangun ruang. Oke, untuk mempelajari bangun ruang ini, langsung aja ya kita untuk mempelajari lebih dalamnya lagi. Sesuai dengan penjelasan ibu tadi, untuk memahami materi bangun ruang ini, di sini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, setiap bangun ruang itu kan seperti ada tadi yang ibu sebutkan kerucut, terus juga ada tabung, itu pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda ya anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan mengamati lingkungan sekitar kalian nih, yang lingkungan kalian mengenai bangun ruang. Apa saja sih bangun ruang yang ada di sekitar kalian? Nanti anak-anak bisa menganalisisnya ya, dan ibu bantu juga. Apa sih bangun ruang yang ada di sekitar kita ya, yang bisa. Terus kemudian nanti anak-anak menyebutkan sifat-sifat dari bangun ruang yang anak-anak temukan tadi gitu. Sebenarnya untuk melanjut materi selanjutnya, di sini pasti anak-anak bingung nih, bangun ruang itu sebenarnya apa sih Bu gitu kan ya. Nah, sebenarnya bangun ruang itu memiliki ruang di dalamnya yang berfungsi sebagai tempat atau ruang untuk menampung benda atau partikel di dalamnya. Adapun bangun ruang yang memiliki sisi datar dan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, apa sih bangun datar yang memiliki sisi datar dan sisi lengkung gitu kan ya? Yang pertama ada yang memiliki sisi datar, yaitu seperti ada tadi prisma ya, prisma segitiga, prisma segi 4, kemudian juga kemudian ada juga bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, apa sih bangun ruang yang memiliki sisi lengkung itu tadi? Seperti ada tabung itu, terus kemudian ada kerucut gitu kan ya, itu merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung.
Baik anak-anak, di sini kita akan memahami mengenai sifat-sifat bangun ruang ya. Yang pertama yaitu ada prisma, prisma tegak segitiga. Nah, sifat-sifatnya tuh yang dimiliki prisma. Prisma tegak segitiga adalah yang pertama memiliki 5 buah bidang sisi. Kemudian ada 2 buah sisi berbentuk segitiga dan 3 buah sisi berbentuk segi empat. Mungkin nanti ibu gambarkan pada aplikasi GeoGebra ya anak-anak untuk lebih mudahnya. Kemudian yang kedua mempunyai 9 rusuk, kemudian mempunyai 6 titik sudut dan jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Baik anak-anak, di sini ibu akan membuat prisma tegak segitiga. Nah, sebelum itu kita buat titiknya terlebih dahulu ya. Kemudian kita bikin garis dengan poligon. Setelah itu kita buat 3 dimensinya. Nah, ini bentuk 3 dimensinya. Kemudian kita paksa. Itu ini. Nah, di sini kita buat sesuaikan ketinggiannya. Di sini ibu akan membuat ketinggian dengan tinggi 2 cm. Nah, sudah terlihat ya anak-anak. Ini adalah bentuk prisma. Nah, sifat-sifat bangun prisma yaitu memiliki 5 buah bidang sisi, 2 buah bidang sisi berbentuk segitiga. Ini anak-anak bisa dilihat, nah 2 buah segitiga, sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian dan 3 buah sisi berbentuk segi empat. 1, ini ya, 1, 2, 3. Ini berbentuk segi empat. Maksudnya berbentuk ya segi empat. Kemudian mempunyai 9 rusuk anak-anak. Bisa kita lihat ya, hitung ya. Tuh, sebelah sini 3, terus kemudian sini tuh 2, 3 dan bawah juga 3. Jadi ada 9 rusuk dan mempunyai 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Jadi lihat anak-anak seperti itu. Jadi ini bentuk prisma tegak segitiga dan itu tadi sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua ada limas. Nah, limas ini adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak dan daripada alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada suatu titik. Kemudian yang pertama ada 5 segitiga. Sifat-sifat yang dimiliki 5 segitiga adalah yang pertama mempunyai alas berbentuk segitiga. Kemudian mempunyai 4 bidang sisi yang seluruh bentuk segitiganya itu 1 buah alas dan 3 sisi tegak. Kemudian mempunyai 6 buah rusuk dan mempunyai 4 buah titik sudut. Yang selanjutnya yaitu ada 5 segi empat. Nah, sifat-sifat 5 segi empat itu apa aja sih? Yang pertama, mempunyai alas berbentuk segi empat atau persegi. Kemudian mempunyai 5 buah bidang sisi dan mempunyai 8 buah rusuk dan juga mempunyai 5 titik sudut. Anak-anak, di sini ibu akan membuat limas
5 segi 4. Nah, sebelum buat 5 karena kita membuat 5 segi 4, maka di sini kita buat persegi 4 terlebih dahulu ya. Atau segi 4 kita buat titiknya, titik A, titik B, sini titik C, dan sini titik D. Nah, selanjutnya kita buat garis dengan poligon. Nah, sudah terbentuk ya anak-anak garisnya. Kemudian di sini kita buat 4 dimensi, klik tampilan, klik grafik 3 dimensi. Nah, sudah muncul. Selanjutnya di sini kita buat prisma ya. Salah masuk ya, limasnya. Klik tanda ini, kemudian Pyramid of Crouchot. Klik, terus klik ke gambar. Nah, ini sudah terlihat ya anak-anak gambarnya. Seperti itu kira-kira bentuknya. Nah, sifat-sifatnya yang dimiliki 5 segi 4 adalah mempunyai alas berbentuk segi 4 ya anak-anak semua. Kemudian mempunyai alas berbentuk segi 4 atau persegi. Kemudian mempunyai 5 buah bidang sisi, 1, 2, 3, 4 sebelah sana, dan di bawah alas yaitu jadi 5. Kemudian mempunyai 8 rusuk. Nah, di bawah ini ada 4 dan di atas garis ke atas ini ada 4. Kemudian mempunyai 5 titik sudut, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya anak-anak. Jadi itu tadi sifat-sifat bangun ruang. Mungkin limas ini sebenarnya banyak yang kita pelajari, cuman Ibu hanya membahas satu saja. Jadi untuk anak-anak bisa dibaca di modul yang sudah Ibu berikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ada 5 segi 5. Mempunyai sifat-sifatnya yaitu yang pertama mempunyai alas berbentuk segi 5 anak-anak semua. Kemudian mempunyai 6 bidang sisi, mempunyai 10 buah rusuk, dan mempunyai 6 buah titik sudut. Kemudian ada 5 segi 6. Banyak ya 5 sih ternyata ya. Nah, ini ada 5 segi 6. Sifat-sifat yang dimiliki 5 segi 6 adalah yang pertama mempunyai alas berbentuk segi 6, mempunyai 7 bidang sisi, mempunyai 12 rusuk, dan mempunyai 7 buah titik sudut. Selanjutnya di sini ada tabung. Nah, sifat-sifat tabung itu apa aja sih? Mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran anak-anak semua. Sebentar ya, Ibu ada contohnya nih. Baik anak-anak, Ibu di sini sudah mempunyai cangkir. Nah, cangkir ini berbentuk tabung. Nah, sifat-sifat dimilikinya yaitu mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran. Tuh, lingkaran ya, alas dan tutupnya atas. Kemudian bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung ya anak-anak semua. Kemudian jarak antara lingkaran alas dan lingkaran tutup disebut tinggi tabung.
Nah, ini disebut tinggi tabung. Kemudian jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Anak-anak semua. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat tabung pada aplikasi GeoGebra. Nah, sebelumnya kita buka aplikasi terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian kita buat titik baru. Kita akan membuat bangun ruang yaitu tabung. Nah, kita buat titik 0,0. Nah, di sini. Kemudian kita buat lingkaran dengan bantuan ini ya, lingkaran ini dengan pusat melalui titik. Klik, dan kita akan membuat jari-jarinya sejauh 3 cm. Sejauh 3 cm. Kemudian di sini kan kita akan membuat tabung, kita akan harus membuat berarti 3 dimensi ya. Bisa klik garis 3 ini, kemudian kita tampilan. Nah, di sini kita pilih tampilan grafik 3 dimensi. Nah, terlihat ya anak-anak, di sini terdapat gambar lingkaran. Kemudian di sini kita pilih paksa ke prisma atau silinder, karena di sini kita membuat untuk tabung, jadi kita menggunakan ini agar mempermudah kita. Nah, anak-anak, jadi kita klik ya di garis ini sehingga akan berubah warna seperti ini. Nah, di sini kita pilih nih berapa tinggian tabung yang akan kita buat. Nah, Ibu di sini akan membuat ketinggian 5 cm. Klik OK. Nah, sudah terlihat ya anak-anak tabungnya. Nah, di sini kita bisa hapus garis tadi. Nah, jadi yang kita tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai ciri-ciri tabung, yaitu mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, ini anak-anak yang dimaksud berbentuk lingkaran. Kemudian bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung. Nah, ini. Kemudian juga dijelaskan bahwa sifat-sifat tabung yaitu jarak antara lingkaran dan alas lingkaran tutup disebut tinggi tabung. Jadi ini ya, ini kan tadi alasnya ini ya, dan ini tutupnya, dan ini jaraknya, ini yang disebut tinggi tabung. Kemudian jari-jari tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi ini jaring-jaringnya ini dan ini. Kesini anak-anak, jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah tabung yang sudah Ibu buat. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu ada kerucut. Nah, sifat-sifat yang dimiliki kerucut yaitu yang pertama, mempunyai 2 buah bidang sisi, yaitu 1 sisi alas berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk lengkung. Kemudian tidak mempunyai rusuk anak-anak kerucut ini, namun mempunyai sisi berbentuk lengkungan yang disebut selimut kerucut. Kemudian mempunyai 1 titik sudut. Kemudian jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Anak-anak mungkin bisa dilihat ya kalau ibunya punya cetakan tumpeng tuh. Nah, tumpeng itu kan berbentuk kerucut. Nah, anak-anak mungkin bisa dilihat ya di situ. Kita di sini Ibu akan menggambar kerucut
Nah, sebelum kita menggambar kerucut, di sini ibu akan menggambar titik dulu, buat titik. Di sini ibu buat titik 0. Kemudian kita buat lingkaran. Dua sentimeter saja ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat 3 dimensi. Tampilan grafik 3 dimensi. Selanjutnya di sini kita klik part 1 piramid kerucut, kita klik dengan ketinggian ibu mau buat tinggal 5 cm. Oke. Nah, di sini anak-anak sudah terlihat ya gambar kerucutnya. Nah, ibu akan sedikit menjelaskan mengenai sifat bangun ruang kerucut, yaitu sifatnya tadi kerucut mempunyai 2 buah bidang sisi, yaitu satu sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, ini yang disebut alas berbentuk lingkaran. Kemudian mempunyai 2 buah bidang sisi, yaitu alas dan satu sisi berbentuk lengkung. Nah, ini ya. Selanjutnya tidak mempunyai rusuk kerucut ini, namun mempunyai sisi berbentuk lengkung yang disebut selimut kerucut ini. Kemudian mempunyai 1 titik sudut. Nah, ini yang disebut 1 titik sudut. Kemudian jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Nah, ini anak-anak lingkaran dan segitiga. Kemudian yang disebut diameter tuh mana sih Bu? Ini nih diameter dari ujung sini ke sini. Dan yang disebut jari-jari itu dari ujung sini ke tengah sini. Kemudian yang disebut tinggi dari sini ke atas sini. Begitu. Sudah paham ya anak-anak mengenai sifat kerucut? Selanjutnya yaitu ada bola. Nah, sifat-sifat bola di sini ibu ada ya bola nih, ibu punya bola. Sifat-sifat bola yaitu tidak memiliki sudut dan juga rusuk anak-anak. Tuh, tidak punya. Kemudian hanya mempunyai 1 buah bidang yang disebut bidang dinding bola atau titik pusat. Nah, titik pusatnya itu ada di tengah. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Nah, jari-jari itu tengah, dari titik tengah ke samping ya. Kalau diameter tuh dari ujung ke ujung, itu disebut diameter anak-anak semua. Baik anak-anak, selanjutnya di sini ibu akan membuat bangun ruang yaitu bola. Nah, sebelum itu kita buat titiknya terlebih dahulu. Seperti tadi ya anak-anak. Nah, kemudian kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran sejauh 3 cm. Selanjutnya itu kita buat tiga dimensinya. Tiga dimensinya, kemudian kita klik ini bola dengan pusat melalui titik. Nah, ini bentuk bola ya.
Begitu cara gambar di GeoGebra. Nah, sifat-sifat bulat itu tadi yaitu tidak mempunyai sudut dan juga rusuk anak-anak. Kemudian hanya mempunyai satu buah bidang yang disebut bidang dinding bola dan satu titik pusat. Nah, ini yang disebut titik pusat. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Nah, dari sini ke sini dinding bola ini ya, dinding bola itu disebut dengan jari-jari. Kemudian jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Nah, yang disebut diameter itu dari sini ke sini. Nah, itu disebut diameter, atau dari sini ke bawah sini. Itu yang disebut dengan diameter. Begitu anak-anak sudah paham ya mengenai sifat-sifat bola ini. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun ruang ya, dan contoh-contoh apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, Ibu memiliki tugas nih untuk kalian semua. Jadi kalian semua mencari benda-benda bangun ruang yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian amati bangun ruang yang ada di sekitar kalian tersebut. Kemudian tulis jenis-jenis bangun ruang yang kamu temukan. Apa aja sih jenis-jenisnya? Misalnya tabung, misalnya kerucut gitu ya anak-anak, atau prisma. Kemudian sebutkan dan bandingkan jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya. Carilah contoh-contoh benda bentuk bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bisa di rumah kalian, perabotan yang ibu kalian punya, atau yang ada di luar juga boleh anak-anak semua. Nah, tadi kan ibu sudah memberikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti tugas tersebut bisa kalian tulis di lembar tersebut dan bisa dikumpulkan kepada ibu, atau kita presentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Oke, baik, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya anak-anak. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita ambil kesimpulan terlebih dahulu ya anak-anak. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, kesimpulan kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa jadi benda-benda bangun ruang itu, baik anak-anak, tadi sudah kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan nih pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu adalah bangun ruang memiliki ruang di dalamnya dan berfungsi sebagai tempat atau ruang untuk menampung benda atau partikel di dalamnya. Nah, adapun bangun ruang yang memiliki sisi datar dan sisi ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, bangun ruang tersebut yaitu ada tadi ya, ada kerucut, ada tabung, ada 5 segi 4, 5 segi 3, 5 segi 6. Kemudian ada juga prisma segitiga. Dan itu saja mungkin kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Mungkin itu tadi pembelajaran dapat Ibu berikan. Bagaimana nih anak-anak, apakah sudah paham mengenai sifat-sifat bangun ruang yang sudah Ibu jelaskan? Nah, setiap bangun ruang kan pasti memiliki sifat-sifatnya berbeda ya anak-anak, gitu. Jadi anak-anak bisa memberikan pesan-pesan atau kesan kita pada pembelajaran hari ini ya, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.